Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idha modati pica modati, somodati sopa modati. Diswakama Wisudi Matano. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kita bertemu kembali di hari yang sedikit mendung. Namun saya pun berharap hati Bapak Ibu tidak mendung, cerah. Kenapa? Karena bisa menciptakan berkah utama, yaitu mendengarkan Dhamma. Salah satu dari 38 berkah utama, yaitu mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, kehadiran kami biku atau yang berjubah bagi umat awam itu diibaratkan seperti seorang musafir, seorang pengkelana. Dia berkelana menyusuri padang pasir yang seolah-olah tak bertepi. Apa yang dialami? Panas, kering, lelah, letih, haus tentunya. Dan keadaan menjadi berubah ketika sang musafir ini menemukan ada oase, ada mata air yang muncul di tengah padang pasir. Apa yang terjadi? Letih, lelah berubah menjadi segar. Belum mencicipi air itu. Segar, kemudian bahagia, ada sukacita. Tidak ada lagi panas. Demikian juga Bapak Ibu, sebagai umat awam menapaki hidup awam yang penuh dengan tantangan. Kalau diibaratkan ya Bapak Ibu itu hidupnya di samudra. Nah, kalau di samudra itu berarti apa? Dia harus cari makan sendiri. Kalau salah masuk lubang, dimakan sama ikan paus. Nah, kalau yang model seperti kami ini hidupnya di akuarium. Jam makan dikasih makan. Jam tidur tinggal nempel di dinding akuarium. Begitu airnya kotor, tidak perlu capek-capek kuras, tinggal tunggu dibersihkan. Biaranya dipel, kamar mandinya dibersihkan, semua disediakan. Tantangan kami adalah ke dalam batin. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini, bertemu dengan yang disebut dengan bante, apa yang terjadi? Bahagia. Di rumah habis berkelahi dengan pasangan hidupnya. Daripada saya stres, mending saya ke wihara. Ketemu bante. Aduh bante, teduh rasanya. Apalagi kalau bantenya senyum, waduh, makin lega di hati. Apalagi yang ditemukan itu adalah yang diidolakan. Kalau Bante Sombat datang kemarin itu, Dhammacakka tidak pernah sepi, full. Kenapa? Mau lihat Bante Sombat. Karena itu yang diidolakan. Tidak perlu bantenya ceramah. Syukur-syukur kalau disiram air Bante. Sudah 1 kali percikan, kurang Bante. Nah, saya yang lihat, coba Bante pakai semprotan taman itu loh. Disiram aja semua tuh, diguyur. Kalau masih kurang, kita sewa saja pemadam kebakaran. Kita bacain parita di tangkinya baru disemprot. Jadi kan segar semua ya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang disebut dengan kebutuhan akan kehadiran. Bapak Ibu umat awam membutuhkan kehadiran kami berjumpa. Walaupun ceramahnya itu saja Bante, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kehadiran. Makanya saya duduk di depan sini harus pakai sanggati, harus berjubah lengkap. Nah. Persoalan nanti Bante omongnya itu arahnya kemana, lah itu nanti dulu Bante. Yang penting mau lihat dulu Bantenya ada di depan. Lain kalau yang duduk di sini pakai celana itu ya. Iya, suasananya beda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menemukan kebutuhan akan kehadiran mau tidak mau Bapak Ibu harus ke wihara. Nah, jangan terpengaruh dengan paham yang mengatakan kita tidak harus pergi ke wihara. Hati-hati ya itu ya. Ini tipe orang yang sudah katanya damanya sudah luar biasa. Saking dalam damanya mengatakan di dalam khotbah Sang Buddha tidak pernah mengatakan kita harus ke wihara. Nah, ini terlalu dalam. Orang seperti ini hidupnya adalah sad ending. Bapak Ibu nonton film happy ending, kalau yang beginian sad ending loh Bapak Ibu. Hasilnya menyedihkan. Kenapa? Karena tidak menemukan emosi spiritual. Prakteknya menggunakan logik terus. Sudah hebat, gak perlu ke wihara. Emosi spiritual itu ditemukan di wihara Bapak Ibu. Kita butuh yang itu. Kita tidak sekedar menggunakan logik. Nah, datang ke wihara. Bagaimana saya mengatakan yang tadi itu sad ending? Karena kalau yang beginian otomatis dia tidak akan mentradisikan atau mewariskan tradisi pergi ke wihara ke anak cucunya. Nah, hasilnya apa? Habis di situ. Giliran mau meninggal Bapak Ibu ya, bingung cari Bante. Bante suruh ayo Bante baca parita. Anaknya ini karena merasa bahwa ini orang tua saya agamanya Buddha walaupun saya lain, takut kualat dia. Takut nanti masa depannya suram. Jadi walaupun dia sendiri tidak percaya tentang parita, dia menghargai orang tuanya. Dia undang Bante. Bantenya datang bingung-bingung. Ini mau dibacain apa ini? Bisa ikut baca parita? Nggak bisa Bante, saya bukan umat Buddha. Waduh. Nah, begitu meninggal di rumah duka Bapak Ibu. Nah, salah satu profesi biku yang di Jakarta Bapak Ibu, saya baru temukan ini di Jakarta ya, yaitu pengantar arwah. Kok bisa Bante pengantar arwah? Lah iya, yang dibacakan parita ini tidak mengerti sama sekali. Bante bacain parita biar papa bisa masuk surga. Saya mulai membayangkan, kalau begitu pintu surga saya bawa. Saya jalan, ini orang ikut di belakang. Saya buka pintu surga, yang di belakang ikut. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu waktu itu. Saya sudah sendirian diundang ke rumah duka. Di sebelah kiri kanan itu nyanyi-nyanyi semua. Saya sudah mulai sedikit, waduh kok panas ya di kepala ya. Asap dupanya nggak main-main. Mau baca parita tidak ada speaker. Sendiri pula. Tanya, bisa ikutin saya baca parita? Aduh Bante, kami nggak bisa. Lah, kami bukan umat Buddha. Semuanya? Iya semuanya. Penderitaan kedua. Saya tahan napas sedikit. Baiklah, saya harus baca parita. Saya baca parita Bapak Ibu. Tentunya harus apa? Power suaranya harus lebih naik. Speaker tidak ada. Yang kedua, kalah saing dengan tetangga saya. Bacalah saya baca dengan penuh bahagianya sampai ini kening sudah berkerut nih.
Nah, belum lagi matanya pedes semua. Kenapa? Ini asap penyedotnya nggak jalan. Aduh. Selesai biasanya kalau Bante baca berita itu, Bapak Ibu para umat yang mengertikan mengatakan sadu, sadu. Nah, ini Bante yang baca ini lega gitu loh. Kenapa? Oh, nyambung frekuensinya. Jadi dari tadi saya nggak capek-capek. Karena kalau saya baca begitu, Bantenya baca begitu, umatnya sadu, frekuensi nyambung, mantap. Nah, lega di sini. Tetapi kali ini tidak, Bapak Ibu. Awal set, akhir set juga. Saya baca selesai, saya ngomong sadu, sadu sendiri. Depan saya jawab amin. Luar biasa. Saya membayangkan yang di atas langit ini dia melihat bingung. Yang mau dia kabulkan yang sadu apa yang amin ini. Nah, inilah fenomena kita umat Buddha yang terkadang terlalu demokratis. Nah, hasil akhirnya begini, dampaknya bermacam-macam nanti, kemana-mana nanti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu pengantar. Kita masuk kepada intinya ada di buletin yang sudah Bapak Ibu pegang. Tadi Bapak Ibu sudah memohon untuk dibabarkan Dhamma. Jadi apa yang saya uraikan ini bukan damanya saya, tapi damanya Sang Buddha. Nah, Dhamma Sang Buddha yang akan saya uraikan pada pagi hari ini dicatat di dalam Tipitaka bagian Anguttara Nikaya kelompok 4. Saya ngomong begini saja ada yang masih tanya, apa itu Anguttara Nikaya, Bante? Nah, ini kita umat Buddha, keunikan yang kedua. Sampai menutup mata belum pernah melihat yang namanya Tipitaka. Yang ada di sini berapa banyak ayo yang sudah lihat Tipitaka? Yang saya lihat Parita Suci, Bante, itu pun kalau hari Minggu. Dan wihara kalau enggak ya 1 tahun sekali. Kapan itu? Pada saat saya jadi umat siluman. Oh, kok serem banget, Bante, ada umat siluman. Iya, karena munculnya di bulan purnama di hari suci Waisak. Siluman itu namanya. Bulan purnama Waisak baru muncul. Lalu Ibu nonton film setan ya? Nonton film setan, hantu gitu. Setting ceritanya pasti bulan purnama. Mana ada setting ceritanya bukan bulan purnama? Nah, yang wajahnya indah, cakep, tiba-tiba berubah jadi serigala. Ternyata siluman dia. Dia muncul kalau bulan purnama. Nah, kita umat Buddha juga begitu. Munculnya kalau hari suci Waisak. Dan itu bulan purnama. Jangan marah kalau dibilang umat siluman. Terima kenyataan, demikianlah adanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Anguttara Nikaya adalah salah satu nikaya yang menyimpan khotbah Sang Buddha. Kekasan dari nikaya ini, dari Anguttara Nikaya ini adalah khotbah itu disusun berdasarkan kelompok, Bapak Ibu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Maka di situ kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan Anguttara Nikaya kelompok 4. Kalau kelompok 1 maka 1 poin yang dibahas, kelompok 2 2 poin yang dibahas, kelompok 3 3 poin yang dibahas, kelompok 4 4 poin yang dibahas, sampai pada 11 maka 11 poin yang dibahas. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu saya mengambil dari salah satu sutta yang ke-86 yang membahas 4 poin. Nah, apa tugas Bapak Ibu selama saya menyampaikan, uraikan khotbah ini? Berpikir tentang dirinya sendiri, saya masuk kategori mana ini? Orang-orang saya di sekitar bagaimana ini? Nah, begitu. Sehingga begitu keluar dari Dhammasala ini, keluar dari wihara ini, ada nilai yang bisa dibawa di dalam batin. Di situ Sang Buddha berkhotbah tentang ada 4 jenis manusia. Diibaratkan
temanya ini diibaratkan gelap dan terang. Nah, kita lihat dulu gelap. Apa yang gelap? Gelap ini tentunya bukan kulitnya gelap ya. Nah, tetapi kehidupannya yang gelap. Bapak Ibu membayangkanlah berada di sebuah ruangan sendiri, tiba-tiba mati lampu. Waduh, tidak ada lilin pula di situ. Apa yang terjadi? Bahagia? Gak Bante, gak karu-karuan di batin. Takut kalau ada setan yang gak ada kerjaan datang tiba-tiba cakek saya nih. Kemudian apa lagi? Takut. Pokoknya intinya adalah situasinya tidak mengenakan kalau berada di dalam gelap. Dan itu cuma 1-2 menit. Tidak panjang. Kalau ada yang mengatakan saya senang Bante kalau ada di gelap-gelap, wah ini patut dicurigakan. Mau maling dia ini pasti. Makanya senangnya yang gelap-gelap. Nah, yang pertama dikatakan bahwa dari gelap menuju ke gelap. Hidupnya ini gelap, Bapak Ibu. Kemudian dia berjalannya menuju ke tempat yang gelap. Ini tipe orang yang menyedihkan. Bahasa yang lebih menyedihkan lagi, ngenes katanya. Dia terlahir. Di suta itu diuraikan bahwa orang ini terlahir di dalam keluarga yang berkekurangan. Untuk mencari nafkah saja sulit. Tidak pintar lagi. Tidak terkenal. Pokoknya ini kategori orang yang secara ekonomi, secara sosial itu rendah. Dan dalam hidupnya orang-orang seperti ini mengalami yang namanya penghinaan, ejekan. Ada psikologi modern mengatakan dibully. Nah, dibully terus begini. Tekanan fisik. Nah, orang seperti ini bagaimana menapaki hidupnya, menata jalan hidupnya? Perbuatan-perbuatannya ini melanggar semua sila. Dia membunuhlah, dia mencurilah, dia melakukan tindakan seksual yang salah, dia berbohong, dia mengkonsumsi makanan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, perbuatannya tidak karu-karuan. Nah, ini yang banyak. Nah, orang seperti ini dia akan meniti jalan menuju ke tempat yang gelap. Nah, secara kontekstual suta ini berbicara demikian. Kita bisa menerjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang dimaksudkan dengan suta itu. Bapak Ibu terlahir di dalam keluarga yang berkecukupan, semua serba ada. Tetapi ingat, suatu momen kita berada di gelap loh. Apa contohnya? Punya pasangan hidup, berkelahi tadi. Berkelahi sama pasangan hidup, kemudian mengalami masalah di dalam keluarga. Apa yang terjadi? Jengkel. Nah, jalan keluar yang diambil apa? Pergi ke diskotik. Pergi ke pub, pergi ke klub. Pokoknya dunia hiburan. Katanya apa? Saya mau melepaskan stres. Seolah-olah memang bagus itu. Lepas stresnya, iya. Tetapi begitu buka mata sudah ada di kantor polisi. Kenapa? Habis nabrak orang. Lah kok nggak sadar? Lawang dikuasai minuman alkohol. Yang beginian banyak. Mobil mewah-mewah, tiang listrik yang sudah di pinggir jalan ini. Kalau tiang listriknya berdiri di tengah, oke lah, tidak ada masalah. Memang harus ditabrak. Lah ini tiang listriknya sudah berdiri jauh loh. Masih ditabrak juga. Wah, berarti kan kesadarannya sudah lemah. Diusut orang ini ternyata stres di rumahnya. Cari hiburan di tempat hiburan. Endingnya lagi-lagi sad ending, Bapak Ibu. Menyedihkan. Jadi panjang ini nanti urusannya. Urusan dengan polisi. Belum lagi dengan korban yang mungkin ditabrak. Kan banyak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat. Sekarang tingkat kecelakaan karena sopirnya mabuk itu banyak sekali. Dan itu berasal dari orang-orang yang dikategorikan orang-orang mampu dan terpandang. Ini sebenarnya mereka berada di dalam batin yang gelap. Karena gelap, tidak punya pegangan,
apalagi tidak mengerti dhamma. Agamanya ya juga begitu-begitu saja. Yang penting saya bahagia sudah cukup. Di saat down seperti ini, solusi yang diambil adalah solusi pendek yang justru menimbulkan efek negatif yang panjang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh orang pertama. Nah, ada sebuah cerita ya. Kalau khotbah begini, kalau teori melulu ngantuk bande. Nah, saya cerita sedikit terkait dengan orang pertama. Ini pengalaman saya. Nanti akan ke depan khotbah ini akan banyak saya cerita pengalaman saya. Semoga tidak bosan ya. Saya berada di sebuah tempat Bapak Ibu. Di sebuah lingkungan yang tentunya bukan Buddhis. Nah, pada waktu itu setelah selesai saya menyelesaikan studi di Semarang, saya harus pulang ke Flores. Di sana ada seorang pria. Nah, pria ini tadinya bagus, tampan lah maksudnya. Ya pintar juga. Keadaan mulai berubah ketika dia pergi ke Malaysia, merantau, cari nafkah. Sampai di sana apa yang terjadi? Mengalami sakit, oh, Ibu. Sakit kalau bahasa modern dikatakan itu stroke sebenarnya, stroke. Nah, kemudian oleh orang-orang pintar di sana disuruh pulang. Kamu harus berobat dulu di kampung halamanmu. Kamu bisa sembuh. Jadi pulangnya itu digotong begitu. Dia tidak bisa jalan sendiri. Dianggap sudah mau mati lah. Fisiknya yang tadi gagah perkasa sudah mulai turun lah. Pokoknya sudah tidak berbentuk lah. Sampai di kampung Bapak Ibu, diobati 3 bulan benar sembuh ini orang. Tetapi sebelah kiri, tangan kiri, kaki kirinya ini mati. Jadi kalau jalan diseret-seret. Yang lebih menyedihkan lagi orang ini ketika sembuh, hobinya adalah minum arak. Nah, mulailah titik awal perjalanan penderitaan orang ini. Karena dia stres, penyakit nggak sembuh-sembuh. Yang kerja istrinya. Nah, dia mulai sehari-hari itu saya sampai bingung. Ini orang kok tiap hari minum terus di mana ya? Bu, aku diajak juga gitu loh. Waktu itu maksudnya. Saya duduk di depan pintu. Karena orang ini kalau dia sudah pulang, lewat di depan rumah. Kalau dia tidak minum, Bapak Ibu, diem. Ditanya jawabannya cuma 2. Ya dan tidak. Kalau pertanyaan dibutuhkan penjelasan, dia akan mengatakan tidak tahu. Jadi kalau ajak ngobrol dengan orang begini, kita capek sendiri. Tetapi kalau dia sudah minum, Bapak Ibu, waduh. Dunia serasa ada di tangannya. Nah, dan satu kebiasaannya dia waktu itu pulang sore jam 6 gitu ya, itu sudah mabuk. Sampai di rumah dia akan nyanyi sampai tengah malam itu. Nyanyinya apa? Mulai dari lagu dangdut koplo, lagu-lagu melo, dan terakhir kalau lagu gereja, maka itu selesai. Kita bisa tidur nyenyak. Pertama kali saya jengkel Bapak Ibu. Saya marah-marah sendiri. Ini orang tidak tahu aturan apa, orang lagi tidur. Kakak sepupu saya yang ada di situ, dia sambil tertawa. Dia bilang, ngapain kamu respon? Itu orang gila. Kalau kamu berpikir dia waras, kamu stres sendiri. Anggap saja dia gila. Oh iya ya. Kalau saya respon begini, saya lebih gila sebenarnya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Menikmati saja. Nikmati saja. Pada suatu kesempatan rumahnya dilempar. Wah, kenapa kok rumahnya dilempar? Dia nyanyi lagu tentang kematian. Wah, itu hukumnya tabu. Kalau menyanyikan lagu kematian, maka itu seolah-olah ada orang yang mati. Kalau tidak ada orang yang mati, maka berharap ada orang mati di situ. Itu budayanya seperti itu. Makanya tidak boleh dilempar rumahnya. Masalah selanjutnya muncul. Orang ini sudah mabuk. Apa yang dia lakukan? Dia caci maki orang yang lempar rumahnya. Wah. Kalau tidak sebut nama tidak masalah. Dia sebut nama tetangganya. Dimaki sampai leluhurnya dia sebut semua. Waduh.
Orang yang namanya disebut ini baru pulang dari kebun, lagi enak-enak ngopi sambil tarik rokok. Tiba-tiba kok nama saya yang disebut ya. Dia datang ke rumah orang itu yang lagi mabuk, dia pukul habis-habisan. Orang sudah cacat begitu, dihajar lagi ya. Nah kalau sudah begitu, maka kepala dusun turun tangan. Nah siapa kepala dusun? Ya kakak sepupu saya tadi itu kepala dusun. Turun untuk meredahkan ini. Nah, apakah kebiasaan itu terus berhenti? Tidak Bapak Ibu, berlanjut terus. Dan ini kalau pemahaman Buddhis, maka tidak perlu menunggu dia memperoleh karma buruk setelah mati. Sepanjang hidupnya dia akan mengalami penderitaan gelap. Dan ketika dia meninggal, jelas alam penderitaan sedang menunggu. Karena pikirannya yang tadi itu diliputi oleh alkohol. Nah, ini adalah contoh konkret orang yang berada di keadaan gelap, kemudian sedang melangkah menuju ke tempat yang gelap. Bapak Ibu bisa melihat, menyaksikan ketika saya bercerita tadi, oh iya, saya ada tahu orang seperti ini. Jangan berpikir itu saya juga begitu kan, teh. Lah kok hari ini bisa ada di sini ya kebetulan aja. Jangan sampai itu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Ini adalah orang yang pertama. Kemudian yang lain lagi, masih banyak lagi. Ketika orang-orang seperti ini mengalami tekanan sosial. Kemudian ada yang namanya belajar ilmu santet ya. Itu di daerah mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa sampai Flores. Itu daratan kami ini memang banyak yang begini. Diselidiki, kalau di Jawa memang jelas ya, orang belajar begitu supaya apa? Supaya kaya, supaya terpandang. Tetapi kawasan yang seperti saya sebut tadi itu Bapak Ibu, mereka nggak butuh yang begitu. Hanya mau membalas dendamnya, jengkelnya. Kenapa? Karena ditekan, karena mengalami tekanan batin, disingkirkan oleh sosial. Tidak punya kemampuan untuk menunjukkan dirinya, yang dia lakukan adalah ya begini. Dan pasti hasilnya apa? Ya tetap menuju ke tempat yang gelap. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari manusia pertama. Contoh. Jenis yang pertama. Yang kedua. Dari terang menuju ke gelap. Nah, ini kalau bahasanya Tipitaka dikatakan orang dungu. Kalau yang tadi orang ngenes, yang ini dungu. Kenapa? Dia sudah diterang, tapi kok dia mau ke tempat gelap ya? Dia sudah enak nih, sudah nyaman di tempat yang terang. Tetapi dia itu sedang berjalan menuju ke tempat yang gelap. Kenapa? Dasarnya satu, tidak punya pandangan benar. Tidak punya pandangan benar, kemudian kebodohan batinnya tebal. Contohnya bagaimana? Orang ini lahir di dalam keluarga yang berkecukupan. Semua serba ada, berbeda dengan orang pertama. Dia cari rezeki, rezekinya gampang. Bahkan dia duduk-duduk saja rezekinya bisa datang loh. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari apa? Dia tidak suka berbagi. Pelit. Hobinya apa? Hobinya menyiksa makhluk lain. Contohnya apa? Duduk di pinggir danau Sunter sambil pegang kail. Nah, itu kan menyiksa makhluk lain. Dan yang lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, saya pernah nonton acara itu ya. Namanya lomba memasak. Wah, pikir saya ini ya masak pisang goreng apa nasi goreng ya. Ternyata yang dimasak adalah ikan yang masih hidup. Ikan masih hidup diambil, dimasukkan di kuali yang isinya minyak panas. Sebelah matang, sebelah mentah. Ikannya disajikan di atas meja, mulutnya begini, komat kamit, komat kamit. Sadis ya. Tetapi orang-orang itu melakukan sambil tepuk tangan. Wah, bagus katanya. Dan orang ini juara satu lomba memasak. Ini sangat mengerikan. Apa dampaknya? Dampaknya hukum karma ini akan berbuah. Misalkan pada saat orang ini sakit, jangan bingung
kalau panas cuma sebelah, terbakar cuma sebelah. Dibawa berobat ke luar negeri, dokternya bilang, aduh ini nggak ada penyakit. Pulang ke Indonesia, ujungnya apa? Bawa ke paranormal. Paranormal bilang, ini kena santet. Paling gampang, santet selalu jadikan kambing hitam ketika sudah buntung. Padahal ini sebenarnya buah karmanya tadi. Ini yang perlu dihati-hatikan. Nah, ini adalah contoh orang yang dari terang menuju ke gelap. Kenapa? Karena tidak memahami, tidak meyakini hukum karma. Tidak punya hiri dan otapa di dalam batinnya. Yang penting aku senang. Wong saya berbuat buruk saja, hidup saya happy-happy kok. Saya tidak berdana, saya tetap kaya raya kok. Malah saya semakin kaya. Hati-hati Bapak Ibu. Itu sedang memetik buah karma baik di kehidupan lampau. Yang sekarang tidak ditanam. Jangan kaget nanti kelahiran berikutnya, kok rezeki saya selalu seret ya. Saya sudah berjuang tapi kok ada yang salah ini. Akhirnya siapa yang diprotes? Dewa yang disembah-sembah yang diprotes. Katanya pilih kasih. Tidak usah berbicara yang lain-lain, yang dari terang menuju gelap. Contoh sederhana. Niatnya ke wihara, ngapain? Puja bakti. Nah, puja bakti, baca parita, dengar ceramah. Begitu keluar, lihat ada sendal. Waduh, kok ini sendal bagus banget ya. Indah pula. Daripada saya beli sendiri mahal ini kayaknya. Wah, niatnya mulai geser. Kemudian apa yang dilakukan? Supaya tidak dituduh mencuri, maka pura-puralah tutup mata sambil pakai. Supaya apa? Kalau ditegur, loh kok kamu pakai sendal orang? Oh maaf, saya salah pakai. Padahal ya bedanya jauh banget. Yang satu buntung, yang satu bagus. Tetapi kalau tidak ditegur, maka aman, selamat sampai tujuan. Sendalnya dibawa pula ke rumah. Nah, yang beginian ini juga sedang menuju ke tempat yang gelap. Berbuat yang tidak baik di wihara Bapak Ibu, matangnya lebih cepat. Sama matangnya ketika berbuat baik di wihara, sama. Buruk, sama, akan lebih cepat kok. Baik juga lebih cepat. Nah, makanya perhatikan sebaik-baik mungkin niatnya. Jangan sampai yang begini. Dulu saya pikir tidak ada loh umat Buddha yang begituan, yang ambil sandal di wihara. Saya pikir cuma di tempat lain. Karena teman-teman saya dulu begitu. Saya juga pernah. Dulu. Saya lihat umat Buddha, wah bagus-bagus ya. Yakin kamanya bagus ya. Begitu jadi biku, lah kok ada laporan. Waduh, ini perlu disinggung lagi ini umat Buddha begini. Damanya sudah luar biasa begini. Sudah bicara tentang nibbana, masih ada yang nyolong sendal di wihara. Ini sudah ngomong nibbana. Masih ada yang ambil wihara sendal di wihara. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan wihara. Nah, ke wihara tidak bawa dana makanan. Tetapi makan di wihara. Masih mending makan ya. Ribut pula di wihara gara-gara makan. Ada Bante? Ada. Kalau nggak ada buat apa saya omong di sini? Ini karena ada tema hubungannya. Ini sedang ke tempat yang gelap loh Bapak Ibu. Sedang ke sana loh ini. Yang penting kan saya happy Bante, peduli amat. Nah, kita belajar Dhamma itu berarti membuka hati dan membuka pikiran. Bukan logikanya itu. Tidak masalah. Tidak perlu berdana, datang makan. Ya makan baik-baiklah. Tidak perlu ribut. Nah, masih mending kalau dia yang bawa gitu ya. Ini sudah tidak bawa, ribut lagi gitu loh. Yang kadang kita itu elus dada gitu loh. Waduh, ini umat Buddha begini ya. Di Jakarta lagi. Nah, kita tidak perlu berbicara yang tinggi-tinggi. Membahas tentang vipassana. Jana pertama, jana kedua. Oh, makanan masih rebutan. Yang begini yang harus kita jaga. Ketika ada umat lain ya yang datang begitu berdana,
Teman-teman saya yang non-Buddhis banyak yang suka berdanau. Kadang-kadang lihat, bisa kaget loh, orang bisa shock dan tidak akan ke wihara. Begitu lihat, lah umat Buddha begini tuh. Kok lebih parah dari tempat saya? Nah, untuk itu Bapak Ibu sudah punya kesempatan berada di tempat terang, dikondisikan untuk bisa ke wihara, dikondisikan untuk mengenal Dhamma. Ini adalah keadaan perang. Jangan disia-siakan hanya karena keserakahan yang tidak bisa dikendalikan. Nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Nafsu apa? Nafsu memiliki sesuatu yang tidak kita punya, yang bukan hak kita. Itu nafsu. Itu dikendalikan. Maka kita sedang menuju ke tempat yang terang tadi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jenis yang kedua. Yang ketiga, ini adalah dari gelap menuju ke terang. Kondisinya dia sulit, hidupnya susah. Mau praktik Dhamma ini perjuangannya minta ampun. Tetapi dia meyakini, saya sedang menuju ke tempat yang terang. Di salah satu sutta yang lain di Majjhima Nikaya 45, Sang Buddha mengatakan, ada cara melaksanakan segala sesuatu. Menyakitkan memang, tetapi matang di waktu yang akan datang sebagai menyenangkan. Kenapa menyakitkan Bapak Ibu orang ini melaksanakan segala sesuatu? Karena kecenderungan keserakahannya besar, kebenciannya besar, kebodohan batinnya tebal. Maka untuk praktek Dhamma dia harus butuh perjuangan, apalagi lingkungannya tidak kondusif. Nah, sekali lagi saya bercerita. Ini pengalaman ketika saya berada di Sumba. 10 tahun sudah saya belajar Dhamma. Saya mulai merenungkan. Sudah 10 tahun saya mengenal Dhamma. Tapi kok saya praktek sila susah ya? Suatu hari saya putuskan, hari ini libur kerja. Saya mau tinggal di rumah, saya mau praktek sila. Saya berada di lingkungan yang bukan Buddhis. Wihara juga tidak ada. Tetapi saya, batin saya, diri saya sudah mengklaim. Mewisudi diri sendiri sebenarnya. Nggak ada yang wisudi saya kok. Saya cuma ngucapin Budang Saranangka Jami, Dhammang Saranangka Jami, Sanggang Saranangka Jami di dalam kamar sendiri. Keluar saya sudah mengatakan I am Buddhis. Saya praktek itu Bapak. Pagi saya sudah tekad ambil sila, makan pagi aman. Walaupun perutnya nolak. Kenapa? Sarapan biasanya jam 9. Lah ini jam 7 suruh masuk. Protes, tidak apa-apa, tekad kuat. Jam 11 makan lagi. Masih kenyang? Iya masih. Tapi dipaksa masuk. Jam 3, apa yang terjadi? Ada drum band di dalam. Lah ini jam 3, ini jamnya harus ada yang masuk. Ini gak masuk-masuk, ini di mana nih? Demo mereka di dalam. Tapi tekad kuat Bapak Ibu, bertahan. Saya harus bisa, masa tidak bisa-bisa. 10 tahun saya belajar Dhamma, atas sila saja susahnya minta ampun. Biar mati sekalian tidak apa-apa. Wah, luar biasa tekadnya waktu judulnya waktu itu. Begitu jam 7 Bapak Ibu, teman saya datang bawa bakso. Teman saya nggak ngerti, wong dia bukan Buddhis, bawa bakso. Datang saya bilang, maaf kawan, saya lagi puasa. Dia bilang puasa macam apa? Ini orang puasa siang, kamu puasa malam. Mau belajar ilmu apa? Kata. Waduh, ini frekuensi tidak nyambungnya. Gelombang tidak pas. Tapi saya tetap bertahan Bapak Ibu waktu itu. Bertahan. Tiba-tiba dia bawa 2 bungkus nih. Yang satu dia buka, dia makan sendiri. Yang satu dia buka, dia taruh di depan saya. Waduh. Saya menggambarkan dan sedikit mendramatisir keadaan waktu itu. Saat itu ada 2 kekuatan di dalam diri saya. Yang satu iblis, yang satu malaikat. Malaikat apa? Malaikat mengatakan, kamu bisa, kamu berjuang. Malaikat itu kan di bawah gitu ya.
ngomong tidak berhenti-berhenti. Sama seperti, kenapa tidak berhenti-berhenti? Karena dia mau orang yang mendengarkan itu jadi orang baik. Sama seperti saya juga ngomong dari tadi tidak berhenti-berhenti. Karena mau Bapak Ibu baik. Malaikat ini punya pasukan. Nah, dia punya cheerleader di belakang. Pemandu sorak, ayo kamu bisa, kamu bisa. Dengar terus ceramah ini, malaikat nggak habis-habis ini ceramah. Apa ceramahnya? Mempertahankan tekad itu loh. Kamu sudah berjuang dari tadi pagi. Yang kedua Bapak Ibu, muncullah iblis. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak berwibawa juga. Malah lebih kurus dari saya mungkin ya. Jalannya juga sempoyongan. Wah, tidak pernah diandalkan. Tetapi dia sekali ngomong mematikan itu. Dia sekali bicara. Tidak bicara banyak. Dia hanya datang dan mengatakan, hiruplah aroma bakso itu dan putuskan. Waduh, ini cukup menggoncang waktu itu. Serasa gempa ini. Pergi dia. Iblis pergi. Belum selesai, tiba-tiba ada rokok Sampurna. 1 bungkus dibanting lagi di depan teman saya. Habis kamu makan bakso, kamu isap. Kamu nggak punya rokok tuh? Iya sih. Makin menjadi-jadi waktu itu Bapak Ibu. Pergolakan itu. Wah, itu luar biasa. Saya merenung-renung. Kayaknya hari esok itu masih ada ya. Tapi bakso sama rokok ini belum tentu besok ada loh. Dan keputusan diambil Bapak Ibu. Atas silanya dilanjutkan besok. Berhenti di situ atas sila. Nah, akhirnya perjalanan waktu, saya pikir ini apa yang membuat saya tidak bisa mempraktekkan Dhamma. Keputusan bulat, kalau melihat yang pakai jubah kok tenang ya batinnya ya, prakteknya bagus ya. Saya mau belajar, membaca lagi, baca sutta, baca naskah-naskah Dhamma. Dianjurkan untuk memilih jalan Pabajita. Jadi samanera waktu itu. Kondisi memungkinkan. Akhirnya saya kembali ke Semarang. Saya ditabis jadi samanera. Mikirnya Bapak Ibu waktu itu ya. Jadi samanera, jadi biku itu kan tenang ya. Pakai jubah itu tenang gitu. Apalagi kalau yang dijadikan patokan ukuran bandepannya. Waduh. Sejuk di batin. Ternyata penderitaannya 100 kali lebih lipat daripada ketika jadi umat awam. Lah kok bisa kan? Begitu pakai jubah pertama Bapak Ibu, menderita. Menderitanya apa? Bangun pagi itu loh. Biasanya jadi umat awam itu bangun paginya jam 8 pagi, kadang jam 9. Ini jam 4 sudah disuruh bangun. Ini penderitaan pertama. Tidak masalah, bukannya meditasi, tapi main ayunan. Ini terus, tak. Bante yang bimbing, samanera meditasinya hadapan dengan tembok. Ya tembok, tetap hantam tembok, kaget. Apakah berhenti? Ngantuk terus. Ini sudah kebiasaan. Bertahun-tahun sudah diciptakan bahwa jam 4, jam 5 itu adalah waktu tidurnya paling pulas. Nah ini kok suruh bangun gitu. 2 minggu, 1 minggu pertama pakai jubah Bapak Ibu, itu menderitanya minta ampun. Nah, terus apa yang dilakukan? Selanjutnya, makan. Tadi kan sudah diceritakan. Jam 3 itu harusnya makan. Nah ini kok nggak masuk-masuk ya. Demo lagi yang terjadi waktu itu. Nah saat itu, nggak mungkinlah saya mau cari makan di luar. Wah sudah pakai jubah begini. Kalau waktu awal mungkin saya sudah kabur ya, orang nggak urusan keluar cari makan ya, masuk warung Padang udah selesai beres. Nah ini pakai jubah masa saya mau keluar cari warung Padang? Wah, mulai lagi nggak mungkin lah kondisi. Pelampiasannya apa Bapak Ibu? Minum susu kan tidak boleh. Yang diperkenankan adalah minum air madu. Hasilnya sampai sakit perut gara-gara kebanyakan minum air madu. Perutnya kok melilit ya. Kebanyakan air madu. Habis laparnya tidak sembuh-sembuh.
Belum lagi penyakit yang selanjutnya. Biasanya selesai makan, ada asap yang ditarik. Lah kok udah kecut ini bibir. Itu sudah pakai coba. Solusinya apa? Jalan-jalan ke Dharmasala. Ngapain lihat asap dupa? Sudah bahagia itu. Sambil membayangkan, waduh mantap. Jangan pikir awal-awal pakai jubah itu bahagia Bapak Ibu. Menderita. Kenapa bisa begini? Ya itu tadi. Kembali ke Majjhima Nikaya tadi. Memiliki keserakahan yang besar, nafsu yang besar, pola hidup yang tidak teratur, kemudian kotoran-kotoran batin lainnya, kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, yang sudah diciptakan sekian lama. Dan itu menyenangkan memang, tetapi itu tidak membawa ke tempat yang terang. Diibaratkan Bapak Ibu ya, ada orang yang kecelakaannya, jatuh dari sepeda motor, kemudian kakinya kena aspal. Kelihatan tidak berdarah, kenapa? Ditutup aspal. Dia takut untuk diobati, kenapa? Sakit. Nah, kalau dia tidak obati apa yang terjadi? Bisa dipotong, buang kakinya. Tetapi orang ini yakin bahwa saya harus mengalami sakit yang lebih menderita sebelum saya akhirnya sembuh. Apa yang dilakukan? Kaki itu disiram pakai alkohol. Menderitanya bagaimana? Aduh, ngeri pokoknya. Bagi yang sudah pernah, tidak bisa dibayangkan penderitaan. Disiram, dibersihkan, dicungkil itu aspalnya. Saya cerita begini karena saya pernah juga begitu. Dicungkil aspalnya itu. Dibersihkan semua. Dan itu mau menangis suara sudah tidak ada. Kenapa? Ini disuruh gigit kain gitu loh, baju itu. Gigit sampai sobek-sobek. Untuk nahan sakitnya tadi loh. Tetapi itu proses yang harus dilewati kalau kita mau sembuh. Itu juga yang saya yakini waktu. Saya harus melewati fase ini. Kalau tidak, saya tidak bisa berkembang di jalan spiritual. Apa yang terjadi? 3 bulan enteng sudah. Sekarang ditawari makan malam, sudah tidak nafsu. Bukan karena takut sila. Tidak. Jasmaninya sudah tidak bisa terima lagi. Sudah terpola. Terus rokok, waduh, cium asap saja udah pusing. Padahal dulu, waduh, harus itu. Dibela-belain utang sana, utang sini. Sekarang tidak. Ini tahap yang harus dilewati. Ini adalah orang yang dari gelap menuju ke terang, Bapak Ibu. Ini perjuangan dia lebih besar, tantangannya jauh lebih besar. Karena kebiasaan, karena kotoran batin tadi. Tapi dia meyakini bahwa ini jalan menuju terang. Nah, yang keempat dan yang terakhir Bapak ini adalah manusia-manusia beruntung. Manusia-manusia luar biasa. Dia dari terang menuju ke terang. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada pada pagi hari ini adalah manusia-manusia terang dan sedang menuju ke tempat yang terang. Kenapa dikatakan terang? Karena kehidupannya berkecukupan. Dia punya akses untuk mempelajari Dhamma. Dia punya jodoh yang kuat dengan Dhamma. Berbeda dengan orang-orang yang lahir ya, jauh dari Dhamma dan harus berjuang. Lingkungan mendukung untuk praktik Dhamma, itu sudah terang. Dalam proses hidup mencari rezeki lancar juga. Walaupun saya tidak kaya-kaya amat, tapi semua proses hidup saya, kebutuhan saya tercukupi. Ini sudah terang. Dan orang ini menjaga betul mempraktikkan sila. Sila pertama tidak akan dilanggar. Kenapa? Pekerjaannya saja tidak berhubungan dengan menyiksa makhluk lain. Dia tidak akan pernah melanggar. Berbeda dengan orang nelayan ya. Dia ingin sekali untuk tidak membunuh. Tapi dia tidak punya pilihan. Nah, dia harus berjuang untuk menjaga kebaikan yang lain. Apa Ibu? Mata pencahariannya sudah tidak menyakiti makhluk lain. Nah, aman kan? Aman. Yang kedua, mencuri. Waduh, mencuri. Gak bakalan saya mencuri Bante. Tidak akan. Karena saya sudah meyakini hukum kama. Maka tidak ada lagi sandal-sandal yang hilang kalau sudah begini ya.
Yang ketiga, nah, biasanya ini disorotnya ke bapak-bapak ini. Punya simpanan katanya. Aduh Bante, tidak perlu ceramah begitu. Saya itu anggota ISTI. Apa itu? Ikatan Suami Takut Istri. Nah, istri saya itu jenderal, saya panggil di rumah. Saya nggak berani macam-macam. Nah, berarti sudah mulus di jalannya. Sila selanjutnya, tidak berbohong. Tidak perlu diceramai berbohong. Saya kalau omong dengan istri saya, kalau bibir saya gemetar, istri saya tahu kamu bohong ya. Kamu nggak bisa bohong sama saya. Nah, orang yang beginian tidak sulit kalau disuruh menjalankan sila keempat. Bawaannya memang tidak mau berbohong kok. Beda kalau yang pintar acting ya. Nah, yang beginian dia tidak bisa acting. Istrinya udah tahu nih, wah kamu punya kelemahan di sini, tak mati sudah di situ kamu. Nggak bisa apa-apa. Disuruh menjalankan sila kelima, gampang saja. Kenapa? Saya cium aroma alkohol saja saya pusing Bante. Mau ngapain saya minum? Berbeda dengan orang pertama yang saya ceritakan tadi ya. Itu kalau disuruh dia menjalankan sila kelima, menderitanya minta ampun. Tapi kalau orang yang tipe yang keempat ini disuruh menjalankan sila kelima, angin lalu. Kenapa? Sudah di atas rel kok. Tidak perlu dipaksa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berada di rel ini, di jalan yang terang, kondisi hidup yang terang, pertahankan itu. Renungkan di dalam batin, apakah saya sudah di jalan yang terang? Yang penting adalah sekarang sudah di jalan yang terang. Kalau belum, ayo switch ke jalan yang terang dan melangkahlah. Ketika itu, kita peduli juga dengan orang lain. Tidak usah pikirkan yang lain-lain dulu. Tetangga tidak usah perlu diurus dulu. Keluarga dulu. Pasangan saya, anak-anak saya, cucu saya, dan lain-lain. Sudahkah berada di rel ini? Kalau belum, ajaklah. Libatkan mereka. Berikan pemahaman dhamma. Sehingga kehidupan yang kita bangun adalah kehidupan yang harmonis. Sekaligus kita punya peran melestarikan dhamma. Kenapa dhamma harus dilestarikan? Karena kehidupan ini berlangsung tergantung pada dhamma. Dhamma usia panjang, kehidupan ini makin panjang. Begitu kehidupan ini makin panjang, maka banyak makhluk yang makin tercerahkan. Itulah sumbangsi kita umat Buddha terhadap dunia ini. Inilah Bapak Ibu yang saya uraikan. Khotbah dari Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. 4 jenis manusia. Dan ketika khotbah itu berakhir, para pendengar berbahagia. Ada yang mencapai kesucian. Semoga saya pun berharap apa yang telah saya uraikan membuat batin Bapak Ibu berbahagia, bersuka cita, dan pada akhirnya termotivasi untuk mempraktikkan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baik mungkin. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.